Yo, harus balik lagi sama gue di channel Martin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi mengenai Bitcoin ya, dan juga kabar-kabar berita terbaru ya, tontonnya. Oke, jadi langsung aja untuk ke inti videonya ya. Jadi memang untuk newsnya lagi ya, tontonnya, untuk Ukraina versus Rusia ya, ini masih akan berlangsung tonton. Jadi memang kita bisa lihat ya, untuk dia tarik pasukannya kemarin itu diklaim ternyata false ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga untuk dampaknya ke market kripto langsung drop juga ya, seiring dengan adanya news seperti ini ya. Kemarin kan ada news juga kalau misalkan mereka itu tarik anggotanya gitu kan, teman, tarik anggotanya, terus market going up perlahan. Nah, sekarang ada berita kalau misalkan kabar tersebut ternyata false, langsung turun lagi atau drop lagi, teman-teman. Ya, jadi ini adalah kabar yang kurang mengenakan untuk kondisi saat ini. Nah, jadi memang kalau misalkan mereka jadi perang pun ya dampaknya cukup buruk juga, bisa ke market lebih drop lagi ya, khususnya kripto. Nah, kalau misalkan nanti mereka tiba-tiba nggak jadi atau malah berdamai dengan syarat dan lain sebagainya ya, bisa mungkin membawa market kripto ya, tahunnya untuk going up dulu, tahun kurang lebih seperti itulah untuk jangka pendek. Perkara mereka jadi perang atau nggak jadi perang itu sangat-sangat berpengaruh untuk market gitu. Jadi memang untuk waspada banget lah di kondisi-kondisi yang krusial ataupun genting banget seperti. Next lagi di sini ya, tahun di kondisi yang sangat genting tersebut kita bisa tahu juga ada informasi yang cukup baik, yaitu adalah Bitcoin itu sekarang itu dilegalkan di Ukraina. Jadi memang bisa aja ini menjadi salah satu langkah mereka untuk melegalkan si Bitcoin ya, menjadi salah satu sarana atau sebuah wadah melindungi aset mereka ya, salah satunya di cryptocurrency atau di Bitcoin gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ini ya cukup baik lah teman. Cuman memang nggak bisa ngebawa market itu ngelit pam atau bagaimana, tetap konsennya itu tentang ataupun perihal masalah perangnya Ukraina dengan Rusia gitu ya. Ini hanyalah sebuah informasi yang menurut saya nggak terlalu berdampak lah ke market. Lebih berdampaknya itu kalau misalkan jadi perang atau nggak jadi perang. Tapi untuk overallnya ya, ini untuk jangka panjangnya bagus. Kenapa? Ya karena makin banyak negara yang melegalkan Bitcoin gitu, bisa makin luas marketnya gitu, teman ya. Jadi makin banyak yang aware dan lain sebagainya gitu ya. Makin Bitcoin diakui ya, growth-nya ya dari tahun ke tahun ya bisa semakin naik lah gitu, teman ya. Oke, jadi itu sekilas untuk kabar-kabar ya, untuk berita positif dan negatifnya. Cuma memang concern kita itu untuk perangnya si Rusia dan Ukraina ya. Jadi memang langsung aja kita pergi ke technical analisisnya ya. Jadi untuk si Bitcoin kemarin memang untuk skenario buruknya ya, kemarin saya udah infokan itu berpotensi kita melihat yang namanya double bottom ataupun testing di sekitaran garis trendline warna hijau ini gitu ya, teman. Dan akhirnya dia ini jebol ya, garis keramatnya jebol, teman. Jadi memang kemarin sudah saya infokan kalau misalkan si Bitcoin ini masih potensi turun, cuman turun sampai sedalam apa ya kita masih belum tahu gitu, teman ya, sedalam apa. Plus langsung ada yang namanya bad news gitu, teman ya. Jadi memang kemarin itu bukannya saya bilang ini pasti naik ngepam dan lain sebagainya, malah saya kemarin itu beberapa video yang lalu saya sudah menginfokan harus berhati-hati karena memang adanya potensi yang namanya koreksi sejauh mana, sedalam mana saya pribadi tidak tahu. Cuman kita bisa lihat untuk tarikan Fibonacci dan lain sebagainya ya, teman ya, untuk kita bisa berwaspada ya. Ternyata koreksinya benar dan lebih dalam lagi karena memang ini kabar beritanya agak sensitif gitu, teman ya. Oke, jadi memang kita bisa lihat untuk garis trendline warna hijau ini kita hapus saja ya. Nah, kemudian kita bisa tarik juga ya, teman, untuk garis yang namanya, nah ini support trendline ya, teman ya, untuk pergerakannya si Bitcoin ini sendiri. Oke ya. Sebelumnya dia mantul ya di sini 1 2 ya, sekarang ini lagi di testing ya. Jadi memang sebelumnya ini 1-2 kali dia udah berhasil mempertahankan posisinya, dan ini ketiga kalinya lagi mencoba testing ya. Semoga sih kuat ya, karena memang di area itu di kisaran 40.500 sebelumnya ini menjadi support juga nih, teman-teman. Nah, sebelumnya menjadi support ya, tahanan, dan sekarang lagi di testing. Jadi memang di area sini itu ada 2 faktor kita lihat ya, teman-teman, yang sebelumnya berfungsi menjadi support ya. Kemudian ada support trendline warna hijau ini. Oke, teman-teman ya. Dan juga kita bisa lihat ya untuk time frame 4 jamnya ya, kita bisa lihat dari lowest point sebelumnya dan area sekarang. Kita bandingkan dengan lowest point di RSI dengan sekarang. Ya, di sini adanya divergent ya, hidden bullish divergent ya, perbedaan ya antara price action dengan indikator RSI-nya. Ini time frame 4 jam. Jadi memang ya semoga aja lah, teman ya. Soon or later kita melihat yang namanya
semoga adanya good news atau perdamaian ya, walaupun mungkin dengan syarat atau lain sebagainya ya, untuk ngelit si Bitcoin setidaknya mengalami pemantulan atau rebound sesaat dulu untuk testing yang mungkin di kisaran beberapa target resisten. Yang pertama di kisaran 42.800 ya, next lagi di 44 ribuan sekian ya, kemudian di next itu strong resistnya itu di kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar. Jadi itu 3 next target untuk si Bitcoinnya ya, kalau misalkan dia rebound sesaat dari area ini ya, time frame 4 jamnya. Nah kemudian kalau misalkan kita tarik Fibo sendiri bagaimana gitu kan, kita tarik aja Fibo ya, ini time frame 4 jam dari swing low-nya ke swing high-nya ya, teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk beberapa golden ratio. Pertama memang retracement 0,3 udah jebol ya. Retracement 0,5 atau sekitaran Fibo 50% itu di 41.000 dolar juga sudah jebol, dan sekarang ini posisinya dia lagi testing ya, teman, terhadap retracement 0,6 atau di kisaran 39.900-an. Tadi sudah sempat nyentuh di kisaran 40.029 dolar, teman. Nah, di area sini nih. Kemudian dia mengalami pemantulan kan, kita bisa lihat ya teman ya. Jadi memang posisinya sekarang dia lagi testing di golden ratio yang retracement 0,6 ini. Ya, jadi berpas-pasan juga ada golden ratio dari Fibo ya, kemudian ada trend line support yang warna hijau ini ya, kemudian juga Ares itu sebelumnya berfungsi juga menjadi support nih teman ya untuk si Bitcoin. Kemudian juga adanya high dan bullish divergence. Jadi ada beberapa faktor ya yang harus kita perhatikan dari segi technical analisisnya. Jadi memang area sini krusial sekali ya teman-teman ya. Jadi memang karena adanya high dan bullish divergence dan beberapa faktor support ya, jadi ya mungkin harapan saya pribadi juga ya, Bitcoin bisa setidaknya mampulah bertahan di area sini atau setidaknya sideway dulu sebelum dia melanjutkan penguatannya atau melanjutkan pelemahannya. Based on kita juga harus lihat juga untuk kondisi seperti ini genting banget gitu teman-teman ya. Jadi ini udah riskan sekali ya teman-teman. Jadi tinggal mereka lah jadi perang atau nggak jadi perang, itu sangat-sangat berpengaruh ke market gitu teman-teman. Jadi memang kalau misalkan kita menganalisa ya, nggak cuman technical analisisnya doang kita fokusin, tapi juga keadaan bagaimana ya cara globalnya gitu ya. Jadi memang berkesinambungan atau saling berhubungan gitu ya antara fundamental ya dengan technical analisis. Jadi kita nggak pernah bisa jalan satu doang gitu ya, fundamental doang atau technical analisis doang ya, nggak bisa gitu kalau menurut saya gitu ya teman. Tetap lebih penting ataupun lebih enak gitu ngejalanin dua-duanya ya, dari fundamental dan juga teknikalnya gitu ya. Oke guys ya, jadi saya ingin tambahkan sekali lagi ya, untuk kalau misalkan dia jebol dari trend line warna hijau ini, dia berpotensi untuk testing ke kisaran 39.000 dolar. Kenapa? Ya sebelumnya menjadi area resisten yang cukup strong yang berpeluang menjadi new support juga untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi memang semoga kalau misalkan dia drop pun cuman sampai sini kemudian melanjutkan penguatannya. Nah, perhatikan beberapa area support kalau memang dia melanjutkan penurunan ya, itu di kisaran pertama 39.000, next lagi 36.600, next lagi di lowest point-nya yaitu di kisaran 32.900-an dolar. Ya, jadi itu 3 area support yang wajib sekali diperhatikan kalau memang dia jebol dari garis trendline warna hijau ini. Kemudian juga nggak mampu bertahan di kisaran 39.000 dolar. Ya teman-teman, itu yang harus diperhatikan dan diwaspadai ya untuk pergerakan si Bitcoin jangka pendeknya, khususnya ini time frame 4 jam. Nah, saya ingin menambahkan juga ya, tahun kemarin saya sempat infokan juga untuk si Elliott teori sendiri untuk pergerakan Bitcoin ya teman-teman ya. Ini dari wave 1 ya, saya gedein dulu. Jadi ini ya, ini dari 0 ke wave 1, kemudian wave 2, kemudian wave 3, dan potentially wave 4 kemarin sudah saya infokan. Walaupun memang dia sudah rebound sesaat kemudian kena reject, dan ditambah juga adanya bad news ya dari Rusia dan Ukraina, langsung dia drop. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini ya, batas toleransi kemarin yang sudah saya infokan itu di kisaran box ini, itu di kisaran 40.500 sampai kisaran 41.600-an dolar, sekitar area itu. Jadi kalau misalkan nanya ini apakah sudah fail atau belum, ya menurut saya sih masih belum gitu ya. Menurut saya masih belum untuk wave 345-nya gitu ya. Jadi bisa aja untuk wave keempatnya ini dia melanjutkan penurunannya atau sedalam-dalamnya dia testing di kisaran highest point ataupun di level wave satunya itu di kisaran 39.000-an dolar. Nah, kalau misalkan dia drop di bawah batas toleransi yang kemarin sudah saya infokan. Jadi memang di area sini masih berpotensi untuk yang namanya wave 4 sebelum dia melanjutkan penguatannya ke wave 5 ya. Itu di kisaran wave 5 itu kan kemarin sudah saya infokan. Ya bisa aja di kisaran 47.700-an, 48.000 dolar. Next lagi di kisaran sekitar 51 ribuan dolar. Ya untuk target wave 5-nya si Bitcoin ini. Cuman untuk wave 4 yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya, dia ini tidak boleh ya drop di bawah 39.000 dolar.
Ya jadi range di sekitaran 39.000 sampai 40.500 dolar itu adalah area yang krusial ya. Jadi berharap tidak drop di bawah 39.000 dolar. Kalau misalkan dia drop di bawah 39.000 dolar, ya berarti menurut saya sih ini udah invalid gitu ya, teman, udah nggak bisa dipakai lagi lah, kurang lebih seperti itu untuk update-nya ya, teman. Dan based on technical analysis untuk posisi sekarang ini yang harus diperhatikan ya, teman. Jadi ya harapan saya juga semoga ya di kisaran-kisaran ini Bitcoin masih mempertahankan posisinya, mampu maintain di area tersebut, kemudian melanjutkan penguatannya untuk testing ke beberapa area resisten. Jadi setidaknya kita masih dikasih rebound dulu sebelum ya kemungkinan besar market akan drop dan lain sebagainya ya di bulan Maret. Itu aja teman-teman untuk update seputaran Bitcoin ya, dan juga untuk beberapa kabar ada yang ya ini cukup baik dan juga kabar kurang baik juga ya teman-teman untuk market kali ini. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi untuk ambil posisi di market seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian yang mau lebih sabar dulu, ya udah wait and see dulu aja gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian tipe orang yang serba takut ya, takut ketinggalan cuan lah, takut nggak cuan dan lain sebagainya, kalian bisa manage resiko kalian masing-masing, analisa kembali sebelum make decision di posisi ataupun di kondisi fundamental yang sangat-sangat tidak menentu. Itu aja saran saya, semoga bisa terbantu ya teman-teman. Stay safe dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.